Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2152. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena Sue Li tidak mempercayainya, maka sulit baginya untuk mengatakan apapun. Tuan Qin, Sue Li ini tidak dapat membalas kebaikan besar Anda. Ekspresi Sue Li menjadi serius, tapi mulai hari ini Anda adalah mitra terdekat saya di Papilun Abadi, dan Anda juga mitra terdekat Sue Li ini. Jika Tuan Qin membutuhkan sesuatu di Papilun Abadi di masa depan, maka tanyakan saja kepada Sue Li ini, dan Sue Li ini pasti akan melakukannya untuk Tuan Qin. Di saat Sue Li berbicara, dia menatap Qin Chen dengan penuh kasih sayang. Matanya beriak hingga meregang menjadi benang. Awalnya, dia hanya penasaran untuk berinvestasi pada Qin Chen. Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, kekuatan Qin Chen telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Di dunia ini, siapa yang tidak menyukai seorang jenius yang tiada tara dan tak terkalahkan, yang mana kecantikan yang selalu menginginkannya. Selama percakapan, aroma Nona Sue Li masih melekat dan kain kasa di tubuh Sue Li nampak perlahan terlepas, langsung memperlihatkan kulitnya yang sangat putih dan juga halus. Bahkan ada jurang yang dalam muncul di bawah tulang selangkangannya yang membuat mata semua orang terpesona. Qin Chen, begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat segera memenuhi udara, dan kain kasa Sue Li kembali ke atas tulang selangkangannya, menutupinya lagi. Master Papilun Chu, mari kita bicarakan bisnis. Karena citra seseorang harus dijaga dengan baik, kata Qin Chen tanpa bisa berkata-kata. Sue Li pun menjadi tercengang dengan sedikit keluhan dan rasa kasihan di antara alisnya. Tuan, apakah Anda meremehkanku? Kata Sue Li. Dia mendekati Qin Chen, menghembuskan napas seperti anggrek dan berkata dengan sedih. Tuanku, Anda tidak tahu apa-apa. Sue Li ini tampak sembrono, namun itu hanya penampilan luarnya saja. Itu hanya untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Faktanya, Sue Li ini masih tidak ada hubungan dengan lelaki manapun sampai sekarang. Aku tidak pernah terlibat dalam urusan cinta. Aku tidak pernah melakukannya dengan siapapun. Aku sangat menjaga kesucianku seperti batu giok. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum pahit. Master Papilun Chu, aku sebenarnya sudah punya istri, kata Qin Chen. Tapi Tuan Qin, saya tidak keberatan, kata Sue Li. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di dunia ini pria sukses mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir, dan tidak berhubungan badan dengan orang lain? Itu adalah sifat pria. Bagaimana cara mengekangnya sebagai pria? Sebagai asal dasarnya, dia baik pada wanita yang dicintainya, itu sudah cukup. Mendengar itu, ekspresi Qin Chen pun menjadi serius. Nona Sue Li, idemu sangat berbahaya. Qin ini tidak setuju dengan itu. Kultivasi adalah kultivasi, tetapi di dunia ini selain kultivasi, manusia juga memiliki tanggung jawab. Jika tidak, apa bedanya antara manusia dan binatang? Meskipun itu binatang dan beberapa di antaranya itu cukup menjadi satu dimensi. Mendengar itu, Sue Li menghela napas dengan emosional. Tuan Qin, kamu seharusnya hanya memiliki 1 istri. Saya sangat senang menjadi istrimu karena terlalu sedikit pria sepertimu di alam semesta ini, kata Sue Li. Dia telah mendapat pelajaran. Qin Chen pun menjadi tercengang. Paham, jangan membicarakan topik ini lagi ya, kata Qin Chen. Dirinya pun buru-buru mengeluarkan harta karun luar angkasa. Master Papilun Chu, Sue Li, tolong jual banyak harta karun ini di Papilun Abadi, kata Qin Chen. Setelah mengambil harta spasial, Sue Li berkata sambil tersenyum. Tuan Qin, yakinlah saya akan menjual barang-barang ini sesegera mungkin, kata Sue Li. Sekarang dirinya telah meningkatkan kultivasinya. Ketika dia kembali untuk melaporkan tugasnya, maka dukungan dari keluarganya akan lebih besar lagi di laut kosmik. Dan mungkin barang yang dijual itu akan terjual habis dalam hitungan detik, kata Sue Li.
Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari Master Papiliun Chu Xueli, kata Qin sambil tersenyum. Tapi Tuan Qin, maukah kamu lebih jauh memikirkan Xueli ini? Kata Xueli, dia berkata dengan tatapan menawan. Seraya melirik Qin pun tidak bisa berkata-kata, kemudian dia menjawab dengan tenang. Antar tamu untuk pergi. Mendengar itu, jejak kekecewaan seketika melintas jauh di mata Xueli. Dia berkata, baiklah, tapi Tuan Qin, jika Tuan Qin berubah pikiran, Anda bisa memberitahu Xueli ini. Dan Xueli ini bisa memuaskan Tuan Qin, kata Xueli. Setelah mengatakan itu, Xueli berbalik dan pergi. Tuan, tiba-tiba Saroye muncul di depan Qin. Melihat Xueli yang pergi dengan ekspresi sedih, Saroye menganggukkan kepalanya, kemudian bertanya dengan ragu, Tuan, ada apa dengan Master Papiliun Chu Xueli itu? Mengapa dia ekspresinya murung sekali? Saroye, apakah kamu akhir-akhir ini sangat bebas? Kata Qin. Tidak, Tuan. Saya akhir-akhir ini sangat serius. Saya menyerap hati Kaisar sebelumnya. Jika Anda tidak percaya, lihat kultivasi saya. Boom. Saat ini aura tingkat Kaisar Puncak langsung memenuhi udara dari Saroye. Kekuatan kuat klan Komodo. Klan Komodo mengandung kekuatan darah garis keturunan yang menakutkan. Itu seketika menekan kekosongan dan menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar tanpa sadar seolah-olah akan hancur. Tuan, Anda tahu kekuatan bawahan telah meningkat pesat dan bawahan sudah menjadi yang terbaik di antara Kaisar Puncak. Jika nenek moyang organisasi naga hitam dapat menyempurnakan asal-usul Kaisar Dewa, maka saya mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh jenjak legendaris itu, kata Saroye. Dia menyeringai, memperlihatkan dua garis gigi tajamnya. Dia tersenyum lebar. Dia diam-diam telah berkomunikasi dengan beberapa teman baiknya di klan Komodo sebelumnya. Dia tidak mengatakan apapun secara mendetail, tetapi hanya membuat sindiran. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dirinya sekarang adalah satu-satunya penerus seluruh klan Komodo yang telah melahap asal-usul Kaisar Dewa. Sementara para penerus lain beberapa bahkan belum sempat mencicipi asal-usul Kaisar Agung tahap akhir. Dan ledakan. Qin berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang Saroye. Sebuah pemaksaan yang bergemuruh melanda, dan Qin dengan jelas merasakan dao surgawi dari alam semesta bergejolak. Aura yang kuat memenuhi udara yang bahkan lebih lemah dibandingkan dengan aura Sage Agung Cukcong. Kesayangan laut kosmik, gumam Qin. Binatang komodo ini layak menjadi kesayangan laut alam semesta. Ia baru saja mencapai puncak kaisar, namun dia sudah memiliki tekanan yang amat begitu menakutkan. Dia mungkin hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Tidak heran jika klan Komodo memiliki reputasi yang begitu bergengsi di lautan kosmik. Setelah dirangsang oleh kekuatan darah garis keturunan, ternyata itu mampu menggugah resonansi jalan laut kosmik. Jalannya terangsang dan itu semakin kuat. Oke, Qin mengangkat tangannya dan ledakan niat membunuh yang mengerikan menyapu dan menghantam aura yang dikeluarkan oleh Saroye dengan keras. Dan di tengah raungan yang keras itu, aura yang dikeluarkan oleh Saroye pun langsung dikalahkan dan menghilang ke udara. Tuanku perkasa, kata Saroye. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kagum, bawahan saya sudah tak terkalahkan di antara rekan-rekan praktisi tingkat kaisar. Namun, saya tidak menyangka bahwa tuanku jauh lebih kuat daripada bawahan. Saya sangat kagum kepada tuanku. Pada saat ini, pada tangan Qin sebuah token muncul. Itu adalah token semua dewa. Saroye ini adalah token 10.000 dewa. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda telah memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan para dewa. Saya selanjutnya akan segera memasuki reruntuhan para dewa dan di sana hanya akan tinggal satu yang tersisa. Saya akan meninggalkan klon di kota Nanyuan yang akan ditinggalkan di sini. Maka Saroye, kamu dapat memilih sendiri. Apakah kamu ingin pergi ke reruntuhan para dewa bersamaku dan tinggalkan klon di kota Nanyuan, atau kamu akan kembali ke klan Komodo? Mendengar itu, Saroye kemudian berkata, Tuan, bawahan ini bersedia mengikuti Anda ke reruntuhan para dewa. Mendengar itu, Qin mengerutkan kening dan tampak serius.
Saroye, pikirkan baik-baik. Reruntuhan para dewa itu penuh dengan bahaya, dan aku mungkin tidak dapat melindungi Anda. Selanjutnya, dengan kekuatan klan Komodo, maka klan Komodo akan memberi Anda tempat di reruntuhan para dewa di masa depan, dan tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkan kuota. Anda bisa menunggu sampai kultivasi Anda menjadi lebih maju, dan kemudian Anda bisa mengikuti pengaturan dari klan Komodo untuk memasuki reruntuhan para dewa. Reruntuhan para dewa memiliki banyak peluang, akan tetapi juga penuh dengan bahaya, dan bahkan ada seorang praktisi kaisar dewa yang kuat di sana. Qin juga tidak berani untuk bisa menjamin keselamatan Saroye. Mendengar itu, ekspresi Saroye nampak sangat serius dan dia berkata, "Tuan, tolong berhenti berbicara seperti ini. Ini adalah hasil pertimbangan cemas bawahan. Jika saya tidak pergi, siapa yang akan menjaga dan melayani Anda, Tuan? Soal keselamatan hidup dan mati itu terserah Tuhan. Bawahan akan melakukannya terlebih lagi. Bawahan juga sadar di reruntuhan para dewa bahayanya sangat besar. Tapi Tuan, aku, klan Komodo, tidak pernah takut mati," kata Saroye, matanya sangat tegas. "Itulah masalahnya. Lalu lanjutkan dan bersiap dan laporkan ke klan untuk menghindari kejutan apapun." Qin melihat tatapan tegas Saroye dan menggelengkan kepalanya. "Ya Tuan, saya undur dulu," kata Saroye. Dia berbalik dan pergi. Dia kembali ke guanya. Saroye pun kemudian segera mengirimkan pesan kepada ayahnya. "Ayah, selanjutnya anak ini akan menerobos ke ranah Agung Kaisar Puncak. Saya ingin memberitahu ayah bahwa saya akan dikirim kali ini untuk menerobos pada saat yang sama. Aku juga memberitahu kabar buruk bahwa anak ini tidak akan kembali lagi nanti untuk mewarisi aset seluruh klan. Aku berharap ayah Anda akan bersabar dan tunggu anakmu ini menerobos akhir jalur evolusi sebelum anak ini bisa kembali pulang ke klan dalam keadaan mulia. Dan ayah, ngomong-ngomong, anak ini juga pergi ke reruntuhan para dewa selanjutnya. Aku berharap ayah Anda akan memberi kontak beberapa para praktisi kuat dari klan Komodo kita yang memasuki reruntuhan para dewa padaku, sehingga aku dapat mengetahui. Selain itu, aku sepertinya ingat bahwa ada leluhur klan kita yang pernah duduk di reruntuhan para dewa. Apakah kamu memiliki informasi kontaknya? Mohon juga aku meminta ayah untuk memberi penghormatan kepada leluhur dan biarkan leluhur beritahu dia mengenai aku sekarang. Karena bagaimanapun juga anakmu ini sekarang adalah jenius terhebat dari klan Komodo, dan anakmu ini akan membawa klan Komodo menuju kehidupan yang paling gemilang di masa depan. Ketika anakmu ini menjadi tak terkalahkan, Anda tidak perlu lagi bekerja keras dan Anda hanya dapat menikmatinya saja kebahagiaan dalam klan. Dan juga setelah mengikuti tuanku, kekuatan anakmu ini meningkat terlalu cepat. Aku khawatir pondasiku akan stabil. Bukankah klan Komodo kita memiliki banyak harta untuk mengkonsolidasikan kultivasi? Anakmu ini tidak punya waktu untuk kembali menikmatinya dalam waktu singkat. Bisakah para senior dari klan pergi ke reruntuhan para dewa, lalu mengirimkan beberapa sumber daya untuk anakmu ini? Dan ngomong-ngomong, jika bagiannya terbatas, bagian anakmu ini tidak masalah. Tapi kamu harus ingat untuk menyiapkan beberapa sumber daya untuk tuanku. Karena bagaimanapun juga, prestasi yang diperoleh anakmu ini sekarang itu adalah berkat tuanku Qin, sehingga akhirnya ada baiknya anakmu ini mengikuti tuanku. Dan jangan khawatir jika anakmu ini melihat leluhur, maka aku akan menyapa leluhur. Pada saat yang sama, tolong ingatkan nenek moyang leluhur untuk lebih memikirkan harta apa yang bisa dia persiapkan untuk anakmu ini. Setelah aku menjadi makhluk pertama dari klan Komodo yang mencapai ujung jalur evolusi di era sekarang. Persiapkan sejak dini semuanya, karena aku selanjutnya mungkin akan segera lahir dengan sebuah terobosan, sehingga aku khawatir leluhur tidak dapat melakukan persiapan. Sementara ini, hormat dariku anakmu yang berbakti. Terakhir, aku ingin mengingatkan ayah jangan lupa meminta klan Komodo menyiapkan oleh-oleh untuk tuanku juga, karena tuanku telah memberi semua hal baik padaku, dan aku juga harus memberi kembali untuk tuanku. Aku tidak ingin sampai orang-orang berkata menganggap bahwa klan Komodo kita kurang baik. Bagaimana menurut Anda ayah? Tidak apa-apa jika Anda tidak tahu malu. Namun sebagai pemimpin klan di masa depan, Anda tidak boleh mempunyai berita negatif agar tidak merugikan wajah klan Komodo, kata Saroye. Dia terus mengoceh.
Namun kemudian dia buru-buru menghentikan ocehannya, karena transmisi suara jarak jauh laut kosmik itu memiliki batasan kata, jadi tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi. Alhasil Saroye pun berhenti dengan tergesa-gesa, dan setelah menyampaikan isinya, Saroye bertepuk tangan dan berkata, "Hei, anggap saja ini peluang tak terbatas. Aku tidak tahu mengikutinya itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupku, apalagi itu di reruntuhan para dewa. Meskipun itu adalah gunung pedang dan lautan api, aku harus mengikuti kemanapun tuanku pergi." Sementara Saroye sedang bersiap-siap, tiba-tiba berdengung. Sebuah kekuatan tak terlihat diam-diam turun ke kota Nanyuan. Terlihat itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Sepertinya dia adalah wanita berpakaian putih dari sekte surgawi. Nampak dia berjalan perlahan di jalan raya. Temperamennya menyendiri, segar dan halus, seperti teratai putih. Dan dia seperti anggrek di lembah. Itu kosong dan tidak ternoda. Wanita itu berjalan di jalan, mengamati dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya.